rekan-rekan profesional, selamat datang di YouTube channel Deco Learning by Akoladia Group. Sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan cuplikan-cuplikan video dari Virtual Learning Station. Nah, rekan-rekan, sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini. Agile itu selalu melihat sesuatu itu kalau itu demi kepentingan user, ya kita harus adopt. Ya, Budi Ayu kalau boleh tahu, proyeknya dijalankannya pakai konsep apa ya? Pakai konsep waterfall kah atau Agile? Atau itu proyeknya proyek software atau proyek ini ya? Proyek konstruksi atau apa? Pak Jerry, apakah Agile membutuhkan flow juga seperti dalam buku PMBOK, Initiating, Planning, dan seterusnya? Terima kasih Pak Jerry. Selamat bergabung di Virtual Learning Station yang sesi keempat by Formasi Akoladia Group. Sebagai informasi, Deco Learning ini merupakan salah satu unit bisnis dari Formasi Akoladia Group, di mana setiap minggunya kita mengadakan sesi webinar. Jadi setiap hari Rabu nih, jangan lupa Bapak-Bapak pantengin sosial media Deco Learning karena akan ada topik yang menarik setiap minggunya, mulai dari soft skills, project management, leadership, dan tema-tema menarik lainnya. Jadi untuk yang sesi hari ini, kita akan membahas topik yang menarik nih, yaitu Adopting Agile in a Waterfall Project. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Noviani Widyasari yang akan memandu sesi webinar hari ini. Dan sesi webinar hari ini akan difasilitasi oleh Bapak Jerry Samosir, PMP, PMI ACP, PMI RNP. Kita bisa langsung mulai aja ya Pak Jerry. Kalau gitu waktu dan tempat saya persilahkan. Bapak Jerry silahkan menyampaikan materinya. Selamat pagi teman-teman semua. Untuk tema kita hari ini, kemarin saya diminta untuk menentukan tema, terus saya pikir karena sekarang lagi hot-hotnya Agile, mungkin kita bisa lah mengulik sedikit mengenai Agile dan kaitannya dengan waterfall project atau orang suka bilang traditional project management. Sebelumnya ini kan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui Google Form pendaftaran nih Pak. Kalau gitu ada pertanyaan pertama dulu mungkin ya. Ini saya cek dari yang peserta yang hadir dulu aja ya Pak. Ini ada dari Bapak Trianto Fajar. Bagaimana cara awal penerapan Agile jika perusahaan yang baru berdiri ingin mengimplementasikan Agile dalam bisnisnya? Silakan Pak. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi kalau pemilihan konsep menjalankan proyek itu bukan berdasarkan perusahaannya, mau dia baru, mau dia lama, itu ya, lebih ke arah pemilihan proyeknya sendiri. Jadi kalau buat teman-teman yang bingung nih, gue harus Agile apa enggak ya? Tadi kan sudah kita sebutkan kan bahwa kalau dia memang dapat flexible scope-nya, artinya scope-nya belum diketahui, ya memang harusnya Agile. Tapi kalau scope-nya dari awal sudah fix, kita sangat tahu bahwa kita akan deliver ini, dan kemudian contohnya lah, kalau kita mau deliver project mendeliver 1000 PC, ya itu udah pasti waterfall, nggak mungkin di Agile kan, nggak ada, karena PC-nya juga akan tahu segala macam. Kita hanya mendeliver. Tapi kalau bilang PC-nya itu harus didesain layarnya sendiri, nah mendesain layar itu sendiri harus di Agile kan. Jadi menjawab ya, jadi kalau untuk menentukan jenis atau cara kita menjalankan proyek itu bukan karena jenis perusahaannya atau bukan karena baru enggaknya, tapi lebih ke arah project nantinya itu, yang tipikal projectnya itu bagaimana. Kira-kira seperti itu Mbak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu ada dari Bapak Anton, ini privately ke saya. Bang Jerry, apakah metode Agile ini berhubungan dengan pengembangan apps atau software dengan microservices dan container? Silakan Pak. Ke container seperti apa namanya sekarang lagi kub apa gitu ya, lagi terkenal itu Kubernetes ya, Docker ya. Jadi kalau menurut aku, kalau Kubernetes itu lebih ke arah waterfall malah menurut gua ya, karena itu deployment bukan development. Deployment itu artinya sudah ada frameworknya, kita akan deploy kan. Nah kalau Agile dari awal itu memang seperti kita coba ya, dari awal itu memang udah dibilang itu untuk software development. Oke?
software development. Jadi membuat softwarenya bukan mendeploy softwarenya, ya. Walaupun dalam proses deployment software itu bisa kita agilekan, ya. Lebih gampang kalau diagilekan. Artinya kalau ada perubahan sesuatu terada dan butuh nge-rewrite software development-nya nggak masalah gitu. Tapi jadi menjawab Pak Anton, kalau agile itu lebih ke arah software development, bukan software deployment. Mungkin lebih gampang diterjemahkan ya, Bang Anton ya. Sorry. Karena bagaimana caranya ya seperti tadi, kalau ada look and feel ya, seperti yang udah kita sebutkan tadi ya. Kalau kita ada look and feel, kalau ada look and feel, terus kalau ada partnya kita bisa prototyping, ya itu bisa kita agilekan. Gitu. Kira-kira begitu. Ya, oke, terima kasih Pak. Ini tadi Pak Wahyu menjawab via chat. Terima kasih Pak Jerry. Maaf koneksi saya buruk katanya. Oke, selanjutnya, wah ini banyak nih Pak. Siap-siap ya Pak. Apa-apa? Dari Bapak Tengku. Pak Jerry, apakah Agile membutuhkan flow juga seperti dalam buku PMBOK, initiating, planning dan seterusnya? Terima kasih Pak Jerry. Oke. Nah, kalau flow-nya masing-masing itu kalau di Agile itu lebih banyak ke Scrum ya. Jadi memang Scrum itu ada flow-nya. Kalau saya harus buka beberapa website ya. Tapi intinya Agile itu sebenarnya bukan framework seperti Waterfall atau PMBOK. Agile itu adalah mindset. Nah, mindsetnya itu apa? Mindsetnya itu sebenarnya diterjemahkan di 12 prinsipal ini. Ya. Jadi kalau orang bilang Agile lu mana framework Agile? Menurut saya nggak kurang tepat ya. Agile itu konsep ini yang makanya kalau orang yang ngomongnya aja Agile ya. Agile itu artinya cepat ya, gesit ya, maksudnya cep gitu kan. Nah, kalau kita menganggap bahwa Agile itu adalah framework seperti PMBOK, menurut saya kurang tepat. Oke. Jadi menjawab pertanyaan Bapak tadi, flow-nya apa ya? Ada kalau teman-teman mau bagus, kalau nggak salah scrumalliance.org itu diketahui. Jadi kalau mau saya jelasin sekarang, singkat saja, kita akan melakukan yang namanya daily scrum ya, atau daily stand up meeting setiap hari 15 menit, di mana di situ teman-teman akan bilang oke, apa yang sudah saya kerjakan kemarin, apa yang saya akan kerjakan hari ini, terus apa masalah yang saya hadapi. Nah, kemudian sesudah itu kita akan melakukan namanya kita akan coding ya. Kemudian kita namanya Scrum review meeting, di mana kita akan demo. Demonya ini ya. Ini loh yang harus kita lakukan. Sesudah demo kita akan melakukan retrospektif, apa yang udah baik, apa yang enggak. Nah, itu proses di development sendiri. Tapi kalau di proses di planningnya sendiri, itu kenapa Scrum itu sangat dekat dengan project management, dimulai dari pertama kali. Jadi kita ada charter dulu, kita turun ke namanya product backlog. Product backlog ini artinya apa yang akan kita deliver. Nah, di product backlog ini kita akan membuat yang namanya feature development. Ya, jadi feature-feature apa yang akan kita lakukan dalam kita akan lakukan dalam waktu misalnya katakanlah 4 bulan itu ini. Nah, feature-feature ini akan di breakdown lagi dalam bentuk user stories. Ya, user stories ini biasanya ada bentuknya sebagai seorang pengguna laptop, saya pengen laptopnya itu punya keyboard yang enak digunakan, keyboard yang Quetry. Misalnya seperti itu, agar saya dapat mengetik dengan baik. Itu user story. Nah, itu bisa dilihat di Google juga. Jadi di Agile sendiri itu bukan framework, bukan procedures atau bukan flow ya. Agile itu adalah ini ya, sama manifestonya ini. Itulah Agile. Dan pelaksananya ada beberapa ya. Makanya tadi ada flavornya yang tadi di sini ya. Ada Scrum, ada Kanban, ada Lean. Masing-masing punya beda. Dan yang paling bagus adalah kombinasi di antaranya. Demikian. Lanjut. Oke, siap. Terima kasih. Semoga menjawab ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Rian Lonteng. Bagaimana atau apa cara kita bisa assess apakah suatu organisasi atau perusahaan itu siap atau mature menuju Agile Project Management? Silakan Pak. Inilah pertanyaan yang paling susah. Oke, saya kasih tahu aja cerita
cerita di mungkin cerita di perusahaan saya lah, karena ini sebenarnya sangat sangat terpublikasi lah gitu. Cisco itu adalah perusahaan yang sangat hardware ya, kita tahu namanya router, namanya switch gitu ya. Tapi pada satu sisi yang lain, semua orang itu maunya software base ya, application base ya. Kita tahu bahwa sekarang itu kayak router dari dulu ada Mikrotik segala macam. Nah, terus kalau pertanyaannya tadi, bagaimana cara mengetahui perusahaan itu siap apa enggak untuk agile, itu balik lagi karena agile itu dalam mindset ya. Jadi di Cisco itu sampai meng-hire satu level director untuk kemudian ya merubah semua struktur organisasi yang lain ya, dan struktur organisasi ini melibatkan banyak PHK dan banyak rekrutmen. Jadi sangat, kalau pernah dengar kira-kira setahun yang lalu Cisco layoff sekitar 11.000 itu sebenarnya supaya kami itu, karena Cisco itu kan kapalnya gede ya, maksudnya udah mamut lah gitu ya, supaya karena kalau disetir-setir begini agak susah gitu, karena memang kita itu masih ortodok banget gitu. Nah, proses itu mengakibatkan layoff 11.000 orang gitu, dan kemudian meng-hire satu ini, dan organisasi di bawahnya juga berubah. Kalau organisasi saya mungkin teman-teman ada, saya lihat beberapa teman-teman yang partner Cisco juga, kami itu yang dulunya namanya Advanced Services ya kan, sekarang berubah namanya Customer Experience. Kenapa? Karena kami mau agile. Jadi kami itu mau customer itu yang ditemakan. Seperti yang tadi disebutkan kan, customer yang menjadi sebenarnya business case-nya itu harus ada di customer. Nah, pertanyaan tadi itu bisa saya jawab. Yang pertama, kalau perusahaan itu mau bisa agile, yang pertama harus ada sponsor yang cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Cukup tinggi artinya dalam level director harus ada. Yang kedua, yang pertama di training mengenai agile itu adalah director itu sendiri. Karena nggak ada gunanya kita mau berbuyung ngomongin agile kalau direkturnya sendiri nggak ngerti agile. Ya, jadi kalau teman-teman mungkin tahu ya yang namanya ticket.com ya, beliau, saya beberapa kali cerita dengan Bang Natali, foundernya, dia bilang, "Jer, dulu kasih kelas ke kami kan ini kan waterfall ya kan. Lu tahu nggak waktu kami itu mau mengadopsi agile itu, yang pertama gue trainingin siapa? Semua kami yang direktur, semua kami level BOD ya. Jadi organisasi itu harus bisa jadi jadi contohnya itu ya director, karena harus ada sponsor supaya orang ini. Yang ketiga, mulai dari proyek yang kecil diajalkan. Ya, jangan yang gede, yang kecil aja, Misalnya ada satu proyek software development, katakanlah itu apa? Karena yang paling cocok itu masih software, ya, yang full gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Demikian, Mbak. Ya, semoga menjawab ya Bapak Rian. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Diah Ayu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Saya sendiri belum pernah berperan sebagai project manager, namun saya ingin bertanya kepada Bapak sebagai project manager nih, apabila dihadapkan pada permintaan user yang selalu berubah-ubah atau meminta tambahan requirement dan tidak merubah kontrak kerja, sedangkan untuk memenuhi itu tim projectnya tidak mampu memenuhi itu, kira-kira sebaiknya apa yang harus dilakukan? Karena pastinya kita tidak ingin mengecewakan customer, tapi kita juga tidak bisa membiarkan perusahaan merugi karena keterlambatan penyelesaian proyek. Mohon pencerahannya ya Pak. Terima kasih. Oke. Silakan Pak. Mungkin Bu Diayu ini ya ada di Zoom ya? Ada Pak, ada. Ya, Bu Diayu kalau boleh tahu proyeknya dijalankannya pakai konsep apa ya? Pakai konsep waterfall kah atau agile? Atau itu proyeknya proyek software atau proyek ini ya? Proyek konstruksi atau apa? Dari karakter proyeknya mungkin bisa kita ini. Sepertinya Bu Diahnya keluar tadi Pak. Oke. Jadi begini, kalau kita ngomongin di sisi proyek ya, memang yang paling menentukan itu adalah kontrak kerjanya dari awal ya, kontrak kerjanya. Dan kalau paling bagus itu untuk
agile itu adalah yang berhubungan dengan time and material. Artinya dia hanya ngelihat effortnya kita, mau apapun deliverables-nya, misalnya dia rubah-rubah pun nggak masalah gitu ya. Artinya misalnya dia bilang, oh aku maunya itu warnanya merah, terus di develop, kita present, oh ganti dong warna biru, kita rubah lagi. Nah, besar effort yang akan dirubah ini kita charge, itu paling gampang. Itu kenapa agile itu nggak cocok untuk beberapa tipe, sangat nggak cocok untuk beberapa tipe project. Tapi kalau misalnya kita ngomongin project yang di manage secara tradisional atau waterfall, di mana dari awal requirement itu bagus, disinilah yang namanya peran, kalau aku bilang this is the art of project management ya. Disinilah kepiawaian seorang project manager itu diuji. Disinilah leadership seorang project manager itu terbukti gitu. Satu sisi benar bahwa kita tidak bisa merugi karena kita bisnis ya, kita itu kapitalis lah, artinya perusahaan akan memerlukan untung gitu. Tapi satu sisi yang lain ada kebutuhan dari customer, nggak tahu. Biasanya perubahan itu lebih didasarkan pada yang pertama, customer itu nggak tahu maunya apa dari awal. Yang kedua ada perubahan requirement karena business requirement. Oke? Nah, kalau kita melihat hanya dari sisi kontrak ya, kita tentu akan bilang oke, karena sesuai dengan kontrak kita ada CR ya, ada change request proses, kita akan submit, kita akan diskusikan berapa effort yang akan kita perlukan untuk merubah atau untuk mendeliver yang lain. Paling gampangnya kalau menurut saya, pengalaman saya itu kita harus win-win ya. Konsepnya win-win. Dia win, kita win gitu. Hanya dengan begitu sama-sama oke. Jadi simbiosisnya mutualisme. Cara paling gampangnya seperti ini. Kalau dia minta ada, katakanlah ini software ya, dia minta ada feature tambahan, maka kita akan bilang, Pak, dengan nambah ini kayaknya feature yang ini kita akan next project-kan saja. Itu cara pertama. Ya, cara pertama. Terus yang kedua, demikian juga dengan project yang lain ya. Misalnya ini, oh Pak, berarti kita hanya bisa deploy 5 nih, yang 5 ini akan di next project-kan. Oke. Yang kedua adalah dengan melakukan, ini sebenarnya terlibat negosiasi juga gitu ya. Jadi negosiasi ini banyak, kalau di buku PMBOK itu ada yang namanya missing person ya, ada. Tapi yang paling bagus di antara itu adalah ketika kita menjelaskan bagaimana sebenarnya kita seharusnya melakukan proyek itu. Itu kenapa sedari awal kita harus menjelaskan bahwa oh, kita itu punya project metodologi yang seperti kita melakukan A dan Z. Kita jelaskan ke beliau, kalau Bapak rubah di stage yang ini, kita harus mulai lagi dari awal. Oke? Memang banyak user itu tanda kutip nggak mau tahu, ya banyak, karena mereka dia nggak ngerti. Gitu. Kita harus mengerti di sisi yang lain itu. Itu kenapa waterfall itu selalu mengunci kan, requirement ditandatangan, ini tandatangan, which is most cases mereka sebenarnya takut meminta itu, makanya biasanya permintaan itu nggak disampaikan melalui email. Biasanya mereka mendesak, kau harus lakukan ini, gini. Mereka sebenarnya fait accompli lah istilahnya. Artinya kan kau janji seperti ini dulu gitu. Nah, cara yang paling bagus adalah kalau yang tadi negosiasinya udah mentok nih, Pak bisa minta tolong nggak dituliskan lewat email semua yang Bapak minta. Biasanya itu akan mengurangi tensinya. Ya, jadi itu cara saya itu, yang paling ampuh itu cuma 2 yang saya lakukan selama ini. Yang ketiga saya biasanya langsung nanya ke sales. Yang pertama yang tadi seperti saya bilang tadi ya, jadi ada beberapa yang harus dikorbankan, kita jelaskan bahwa ini akan next project. Yang kedua, biasanya saya minta tolong dituliskan dengan jelas kenapa Bapak minta seperti itu. Biasanya itu akan mengurangi, biasanya mereka oh gitu ya gitu, dan karena dengan demikian ada potensi dia juga akan kena. Misalnya dia bilang requirement-nya nggak tahu nih, kita anggaplah dia fait accompli atau memang dari awal bilang itu tanda kutip dia jahat ya, dia missing tapi dia mau nge-blame kita. Dengan dia email tadi kan kita bilang, Pak sebelumnya ini tidak di kontrak berikut atau tidak ada requirement kami lampirkan, sebaiknya kita melakukan change request. Biasanya itu akan dengan sendirinya akan mengurangi kebiasaan user sendiri. Kira-kira begitu. Oke, ini sebenarnya Bu Dianya sudah hadir sih Pak. Semoga Bu Dia mendengarkan ya. Oke, oh iya. Halo Bu Dia. Ya Bapak, terima kasih Bapak. Ya, kalau boleh tahu proyeknya
apa ya, software atau waterfall kayak konstruksi atau Biasanya kita emang aplikasi sih Pak, cuman memang karena bekerja bersama user, biasanya user memang seperti itu, Mbak tambahin ini, tambahin itu dong, seperti itu. Oke. Kalau itu kan kita berarti jalankannya pakai Agile dong. Iya. Ya, kalau pakai Agile memang Agile itu selalu melihat sesuatu itu kalau itu demi kepentingan user, ya kita harus adopt. Yang perlu kita balance kan Mbak kan model kontraknya. Kalau boleh tahu kontraknya fix ya? Atau dia kayak saya bilang tadi ada time and materials? Biasanya mereka sudah ada scope of work-nya, sudah ada timeline-nya berapa lama, jadi ada, biasanya kalau di kontrak itu kan biasanya ada ini ya, namanya kalau keterlambatan penyelesaian proyek dia akan denda. Nah seperti itu sih. Jadi kita akan lebih fokus ke situnya juga. Nah, jadi kalau saya simpulin sebenarnya mereka maunya kontraknya itu waterfall, tapi ngerjainnya pakai Agile gitu ya Bu ya? Halo? Ya, ya itu menurut saya curang sih, karena gini, dengan kita ngomongin Agile, kalau kita bisa lihat tadi Agile-nya, bentar ya, saya coba ya. Sorry. Di Agile itu kan scope-nya memang fleksibel ya, tapi resource dan time-nya nggak boleh gitu loh. Artinya ketika dia minta tambahan di scope, berarti ada pengurangan scope yang harus kita keluarkan kan. Katakanlah dia ada 5 feature nih Mbak, ya. Nah, karena dia time-nya memang dibatasin, dia harus bilang dong, Pak, kalau Bapak nambah feature ini berarti, karena kan resource yang kita sediakan kan hanya dalam bentuk oke, ini developernya dan akan bekerja selama sekian waktu kan Mbak gitu kan. Nah, itu yang penting gitu. Nah, ketika dia bilang ada perubahan di scope, otomatis time-nya kan akan tereduksi kan. Nah, karena tereduksinya waktunya, berarti dalam tanda kutip ada beberapa yang harusnya dalam bentuk checklist yang ini, jadi tidak kita deliver. Modelnya seperti itu. Nah, makanya kalau kontrak untuk Agile tidak boleh pakai kontrak untuk waterfall, nggak fair. Karena kalau kontrak untuk waterfall itu memang fix, bener, karena memang scope-nya nggak akan dirubah kan. Kita tahu apa yang mau kita lakukan gitu. Tapi kalau dia dalam scope yang berubah-berubah, jadi kalau saran saya Mbak, mungkin saya nggak tahu ya, dalam beberapa kasus itu ada project yang memang dalam tanda kutip memang kita bikin nggak apa-apa, apapun yang terjadi kita harus deliver. Kalau dalam kasusnya sekarang mungkin ya nggak apa-apa rugi gitu. Tapi project itu kalau berhubungan dengan bisnis to bisnis, yang paling harus diperhatikan dalam project itu adalah model kontraknya. Jadi sebaiknya time and material. Kalau time and material kan enak kan Mbak ya? Artinya kalau kita nambahin kerjaan, kita cuma bilang oke, dengan penambahan feature atau perubahan feature yang Bapak maksud, kita butuh 5 main days misalnya seperti itu. Dia approve, berarti nanti ada billing tambahan ke dia untuk 5 main days. Karena kita men-charge mereka itu berdasarkan waktu yang kita pakai. Kira-kira begitu seperti itu Mbak? Sangat membantu Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Daya. Oke, lanjut. Ya, terima kasih Bu Dia. Untuk pertanyaan terakhir ya Pak, karena durasi dan juga memang tidak ada pertanyaan lagi sepertinya. Ini dari Bapak Zia, yaitu saya beberapa kali sebagai PM pekerjaan IT kecemplung ditunjuk perusahaan. Pengalaman saya ada kesulitan penerapan Agile terkait scope pada saat proyek berbasis waterfall. Pihak customer selalu khawatir tidak terpenuhinya scope sesuai requirement. Nah, itu bagaimana kalau dari pengalaman Bapak? Silakan. Oke. Oke. Sekarang kita mau develop, tadi kan katanya software tapi berbasis waterfall ya? Iya, betul. Oke. Nah, berarti customer khawatir tidak terdeliver apa yang dia mau nih. Padahal sebenarnya harusnya sebagai customer kita harus tahu apa yang kita mau dulu dong. Misalnya nih, saya mau rumah. Oke, rumah Pak. Saya mau rumah dengan 2 kamar. Oke, dengan 2 kamar Pak. Saya mau rumah dengan 2 kamar dan 2 garasi. Oke, rumah dengan 2 kamar, 2 garasi. Oke, apalagi Pak? Saya mau rumah dengan 2 garasi, 2 ruangan kamar dan 1 ruangan dapur dan segala macam.
Terus tiba-tiba sesudah kita bangun sesuai dengan dia bilang, atapnya kok nggak setinggi yang saya mau ya gitu. Pada akhirnya kan, yang banyak terjadi ketika customer bilang saya khawatir kamu tidak memenuhi keinginan saya, itu dia bilang sebenarnya gini, saya nggak tahu maunya saya apa. Sesimpel itu. Nah, bantulah dia. Kalau waterfall memang kita susah karena memang dalam tanda kutip nih kita sudah ada fix di sisi scope yang harus kita ini. Kalau yang harus kita fixkan pun kita nggak fix, ya gimana kita mau melakukan? Oke. Nah, biasanya cara saya itu kalau misalnya model-model seperti ini, kalau software ya, yang dulu saya lakukan bahkan waktu itu saya kerja di anak perusahaan Garuda, untuk orang Garudanya sendiri ya, itu maksudnya bapak ke anak pun sadis juga gitu. Mereka bilang ini nggak sesuai gitu. Yang kita lakukan itu biasanya ada namanya wireframe ya, jadi kita bikin mockup ya, tapi kasar ya, bukan dalam bentuk mockup yang bagus gitu Pak, kasar aja, maunya apa, sesudah dia oke, langsung kita buatkan prototype. Memang cara yang paling bagus adalah prototype ya. Prototype itu kan nggak harus benar-benar bekerja end to end ya, artinya klik username ini, datanya harus ini segala macam. Nah, cara saya yang paling bagus begitu Pak, dengan waterfall. Kalau masih waterfall memang kita harus paling gampang itu melog requirement itu dengan prototyping yang ada dokumentasinya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Jerry. Ya, makasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Zia. Untuk pertanyaannya kita sudahi sampai di sini nih Pak Jerry ya. Oke. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan pertanyaannya. Semoga semuanya bisa terjawab dan bisa bermanfaat ya untuk jawabannya. Oke, kalau gitu kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bergabung menyempatkan waktunya untuk virtual learning session pada hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat dan selamat beristirahat. Ini udah jam makan siang ya, jangan lupa makan. Salam sukses selalu dan terima kasih kepada Bapak Jerry ya. Sama-sama. Ya, sampai jumpa, selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, bye.